Ya, saya waktu di Long Belua ya, menempuh pendidikan SD SMP di Long Belua itu, ada salah satu guru saya ya, memang metode proses mengajar dia itu kayak pondok pesantren. Jadi kita diajari ceramah, pidato ya di sana. Konsep dia itu sudah cukup modern ya, dan itu menjadi modal saya ya untuk pada penguatan berorganisasi, pada proses keagamaan Kiai Haji Ibnu Sulaiman ya. Nah, beliau itu yang mengarahkan kami ya untuk bisa membangun pondok pesantren di utara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners dimanapun kalian berada, saya Lutfi. Nah, saat ini saya sudah berada di Pondok Pesantren Fatimah Zahra yang beralamat di Desa Gunung Sari, Kilo 12, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Nah, Tribuners perlu diketahui bahwasanya Pondok Pesantren ini sudah berdiri kurang lebih 10 tahun, dimulai dari tahun 2016, dan saat ini sudah memiliki kurang lebih 100 santriwan dan santriwati. Pimpinan Pondok Pesantren Fatimah Zahra ini diketahui namanya adalah Abah Jimmy Nasrun. Nah, beliau biasa dipanggil Abah atau guru di Pondok Pesantren ini. Nah, mungkin kita bisa mencoba untuk berkenalan lebih lanjut dengan beliaunya. Hai Tribuners, saat ini saya sudah bersama dengan pengasuh Pondok Pesantren Fatimah Zahra yang bernama Abah Jimmy Nasrun. Nah, mungkin nanti lebih detailnya kita akan coba tanya-tanya kepada beliau terkait latar belakang Pondok Pesantren ini beserta biografi Abah Jimmy Nasrun sendiri. Assalamualaikum Abah Jimmy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih sebelumnya sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk kami berbincang langsung dengan Abah Jimmy ini. Mungkin untuk mengawali ini bisa diceritakan lebih dulu terkait biografi Abah Jimmy ini dari lahir sampai keseharian lah apa kira-kira. Saya di pondok pesantren itu biasa dipanggil ya sama santri-santri itu Abah Guru Jimmy Nasrun ya. Saya lahir di Tanjung Selor ya, numpang lahir lah. Tapi kehidupan masa kecil saya itu di Desa Long Belua atau sering juga disebut Bayangkara ya. Nah, sekarang aktivitas saya seharian profesi ya, saya salah satu pengajar ya sebagai dosen di Fakultas Sosial Politik Universitas Kaltara. Ya, kalau saya secara pribadi itu hidup dulu di hulu Sungai Kayan ya, khususnya di Long Belua masa kecil saya ya. Jadi SD SMP di desa Sungai Kayan ya, di Long Belua, SMA-nya di Tanjung Selor ya. Jadi dalam kehidupan saya di Tanjung Selor itu hidup bersama kakek ya selama 3 tahun, baru melanjutkan ke Samarinda. Dalam proses berpikir membangun Pondok Pesantren Fatimah Zahra ini memang setelah pulang dari merantau lah ya, bahwa di zaman kita itu di tahun 2003 ya, pada saat saya pulang kampung di tahun 2023 itu memang belum ada pondok pesantren ya. Nah, sehingga itu juga menjadi pemikiran kita. Seingat saya itu pondok pesantren itu mulai tumbuh itu di 2005 ya, khususnya di Kabupaten Bulungan. Nah, kita menginginkan ya, saya menginginkan juga bahwa ada pendidikan berasrama lah di Kabupaten Bulungan, khususnya putri. Jadi Pondok Pesantren Fatimah Zahra ini awalnya sebenarnya Pondok Pesantren Putri Fatimah Zahra. Nah, ketua yayasan itu kan istri saya. Kebetulan istri saya ini ya, aktivis PMI ya kan di NU dan pernah mondok di daerah Kutai Kartanegara ya. Nah, bersama istri. Nah, tapi dalam proses perjalanan ternyata yang masuk ke pondoknya juga ada laki-laki ya. Awalnya pondok pesantren ini ya, pertama kali kita membuka itu santrinya berjumlah 15 orang ya, terbagi sekitar 7 orang itu anak-anak transmigrasi yang baru datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah,
dan sebagian dari Sekatak ya. Nah, itu awal sekitar tahun 2016 ya. Jadi kalau sekarang itu sudah 10 tahun lah. Baik, Mbah Jimmy, mungkin sedikit saya mau bertanya sih. Kalau boleh tahu ini Mbah Jimmy sebelumnya ini bisa memiliki pondok pesantren ini memang dari keturunan ulama atau memang mencari sendiri untuk masuk ke jalur ulama? Ya, kalau dalam proses bicara secara spiritual ya, ya memang memasuki umur-umur mendekati 40 tahun itu memang ada proses pencarian ya, jati diri, dan kami juga banyak belajar ya di beberapa guru-guru di pondok pesantren, baik di Kalimantan Selatan, juga ke Jawa Timur, khususnya di Kota Malang ya. Nah, itu ada salah satu guru ya, Papa Kiai ya, Kiai Sepuh di Kota Malang itu. Salah satunya adalah Kiai Haji Ibnu Sulaiman ya. Nah, beliau itu yang mengarahkan kami ya untuk bisa membangun pondok pesantren di utara ya. Karena pada saat saya itu belajar menuntut ilmu di belajar secara khusus ya. Memang saya tidak belajar secara umum, tapi belajar secara khusus kepada kiai-kiai ya. Dan salah satunya adalah Kiai Ibnu Sulaiman ya. Bagaimana saya itu bisa membangun pondok pesantren di Kabupaten Bulungan. Dulu kita masih ikut Kalimantan Timur ya. Seperti itu. Jadi bisa berdirinya Pondok Pesantren Fatimah Zahra ini memang berangkat dari apa, jati diri tadi itu ya, mencari jati diri sehingga sampai bermimpi atau bagaimana lah ya. Jadi sampai mendatangi beberapa para masyayikh gitu terkait mau mendirikan pesantren ini. Baik, Pak Jimmy, mungkin bisa diceritakan pengalaman organisasinya waktu masih muda. Mungkin berangkat dari pendidikan dulu lah. Pendidikan formalnya, non formalnya lah. Jadi nanti bisa mengarah ke organisasi, pengalaman organisasi kemahasiswaannya. Ya, saya waktu di Long Belua ya, menempuh pendidikan SD SMP di Long Belua itu, ada salah satu guru saya ya. Memang metode proses mengajar dia itu kayak pondok pesantren. Jadi kita diajari ceramah, pidato ya di sana. Konsep dia itu sudah cukup modern ya, dan itu menjadi modal saya ya untuk pada penguatan berorganisasi, pada proses keagamaan. Nama beliau itu Abu Rijal ya. Dan itu masih beraktivitas di Desa Long Belua beliau itu. Nah, setelah saya ke Tanjung Selor ya, sebagai aktivitas berorganisasi seperti biasa ya, paling aktif di OSIS, di Pramuka ya, seperti itu, dan aktif juga di organisasi musola, mungkinnya masjid kampus ya, seperti itu. Baik, Mbak Jimmy, mungkin bisa diceritakan lagi terkait bagaimana merintis pondok pesantren ini, kenapa memilih Desa Gunung Sari yang letaknya jauh sekali dari kota kan, kemudian tanahnya ini bagaimana, ataukah membeli atau bagaimana, kemudian fasilitasnya awal itu seperti apa, mungkin bisa sedikit diceritakan ke Tribuners sekalian. Ya, memang kenapa bisa pondok pesantren ini berada di Desa Gunung Sari ya, awalnya itu ada teman ya, sahabat ya, Dinda Hendra itu menghibahkan tanahnya atas nama orang tuanya ya. Itu kebetulan sertifikatnya itu di Desa Gunung Sari. Nah, setelah saya komunikasi dengan aparat desa, nah ternyata lahannya itu jauh, di lahan 2. Nah, sehingga ada salah satu warga untuk menganjurkan bagaimana saya mengajukan ke kepala desa ya, untuk minta hibah lahan lah untuk proses pembangunan pondok pesantren. Jadi lahan kita ini adalah hibah desa ya. Nah, kalau sekarang wakaf lah ya, wakaf desa ya, karena kita urusnya di KUA ya, jadi wakaf. Baik, mungkin Mbak Jim bisa sampaikan terkait tadi tuh fasilitasnya pertama apa dan santrinya pertama masuk tuh berapa. Nah, ini kan menjadi pertanyaan ini. Kira awal terbukanya pesantren ini tuh berapa santri yang masuk, kemudian fasilitasnya sampai mana,
dari mana saja juga ini santri yang datang pertama ini? Ya, santri kita awal itu memang berasal dari daerah transmigrasi ya, sebagian besar. Dan ada sebagian anak-anak kita dari Sekatak ya, yang awal pertama masuk ya. Nah, seiring dengan perjalanan sekian tahun ya, para santri itu datang di berbagai kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara ya, ke sini. Ya sekarang mungkin ya berjalan 10 tahun ya kurang lebih hampir 100-an santri ya, baik putra maupun putri, guru-guru yang bermukim di sini ya kurang lebih ada sekitar 12-an orang ya. Ada juga sebagian tinggal di sekitar desa ya. Nah, fasilitas atau lembaga pendidikan kita di sini ada Madin ya, di pondok pesantren. Kalau pendidikan formalnya itu ada SMP dan ada SMA. Ya, jadi sudah meluluskan sekitar 5 angkatan lah kalau untuk SMA ya. Baik, Abah Jimmy selaku pengasuh Pondok Pesantren Fatimah Zahra ini, pandangannya terhadap generasi muda saat ini itu seperti apa? Mungkin ada pesannya ini disampaikan? Ya, kalau kita melihat hari ini kan generasi muda kita hari ini kan semua fasilitas mereka ada dapat. Nah, tetapi memang yang kita lihat hari ini adalah nilai-nilai spirit ideologis dari generasi muda itu sangat menurun. Jadi jiwa petarungnya itu masih kurang kita ya. Sehingga kalau kita punya keinginan di pondok ini ya, bukan hanya kita belajar bahasa bangsa-bangsa petarung ya, seperti Cina, Jepang, atau Korea, tapi juga yang paling penting kita itu belajar spirit, etos kerja mereka. Kenapa mereka menjadi bangsa besar ya, karena memang spirit perjuangan mereka luar biasa. Nah, kita ke depan memang berharap pondok ini juga bisa membangun karakter lah generasi muda kita ke depan. Makanya kita sangat berharap besar sekali ya, bagaimana pondok yang di tengah kota ini bisa disupport oleh baik masyarakat maupun pemerintah daerah ya, karena posisinya ini walaupun kesannya jauh tapi posisinya masih di kota Tanjung Selor ya. Baik, mungkin kan tadi sudah dijelaskan dari Abah Jimmy sendiri bahwasanya ini tanahnya ini memang di pinggiran kota ya, dan jarang sekali ada pesantren di sini. Nah, setelah berdirinya Pondok Pesantren Fatimah Zahra ini, bagaimana tanggapan masyarakat melihat atau menilainya? Ya, kalau dari tanggapan dari masyarakat itu ya sangat antusias ya, karena kita juga tidak membatasi bahwa pondok pesantren ini hanya belajar agama, karena kita setiap bulan itu membuka pasar rakyat ya, dan memberi ruang terhadap masyarakat desa ini untuk berjualan di sini ya. Dan yang kedua memang untuk dunia pendidikan kita juga membuat kawasan ini menjadi arboretum lembah bambu. Jadi kayu dan buah-buahan hutan Kalimantan itu sudah kita tanam di sini, dan itu menjadi edukasi dan pembelajaran masyarakat di dunia pendidikan di Bulungan. Dan kita juga memang ini lagi mendorong ya, ini sudah berlangsung ya, kampung bahasa Mandarin. Nah, kenapa harus Mandarin? Karena Bulungan kita ini kan berada di kota Tanjung Selor. Karena Kabupaten Bulungan ini kan ada PSN ya, proyek strategis nasional yang ada di KIPI. Jadi kita salah satu pondok yang nanti menguatkan sumber daya manusia kita dalam hal bahasa untuk bisa kerja di KIPI ya, proyek strategis khususnya di Mangkupadi ya, Tanjung Palas Timur. Nah, saya pikir kekuatan bahasa itu juga sangat penunjang untuk anak-anak kita untuk berkarir lebih baik di perusahaan-perusahaan yang investasinya dari Cina. Baik, terima kasih Abah Jimmy sudah berbincang-bincang terkait dari merintis pondok pesantren ini sehingga sekarang menjadi seperti ini, bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dan semoga kisah ini juga dapat tersampaikan ke Tribuners dimanapun berada sehingga termotivasi mungkin mengikuti jejak beliau ini. Dan semoga kisah ini bermanfaat bagi masyarakat dan umat sekalian. Tribuners, demikian wawancara saya dengan pengasuh Pondok Pesantren Fatimah Zahra. Sekian. Allahumma fiq lam kunturik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, Tribuners, saya Lutfi melaporkan dari Pondok Pesantren Fatimah Zahra. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.